Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Instagram Live kita yang kali ini, seri kedua dari Thursday Talks. Ya, ini temanya agak beda dari yang sebelumnya karena malam ini temanya adalah dompet tidak kritis karena penyakit kritis. Oke. Sebentar ya, kita masih nunggu Pak Jeffrey untuk join. Iya. Ya, Pak Jeffrey sudah hadir bersama kita. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang sudah join. Selamat datang sekali lagi. Ya, sebentar. Pak Jeffrey lagi online. Iya, selamat malam Pak Jeffrey. Malam, apa kabar? Hai Pak. Gimana Hai. kabar hari ini Pak? Sehat selalu. Apa Iya. kabar? Baik Pak. Alhamdulillah, happy. Ya. Gimana? Sehat selalu Oke. ya. Kondisi Sehat ini Pak, memang alhamdulillah. harus sehat nih. Kondisinya Iya tidak dong. baik. Iya dong. Oke, Pak Jeff, ini sudah banyak nih yang join di kita malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Ya, tema kita hari ini agak berbeda. Dan Thursday Talks kita hari ini adalah seri kedua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sebelumnya sudah join. Sudah nonton @jeffreyki dan juga @gusti yohani untuk Instagram Live kita. Thursday Talks kita malam hari ini itu berbeda sedikit temanya dengan yang sebelumnya ya Pak. Kalau yang sebelumnya kan kita bahas mengenai jangan miskin karena sakit. Nah, kalau yang malam ini kita bahas tentang dompet tidak kritis karena penyakit kritis. Benar ya Pak? Betul. Oke. Gimana Pak? Kita bahas sedikit mengenai apa itu penyakit kritis sih sebenarnya Pak Jeffrey? Ya, ini menarik sekali Yohan. Penyakit kritis itu ternyata istilah yang tidak ada dalam istilah kedokteran. Jadi penyakit kritis itu digunakan justru pada penasihat keuangan, pada financial planner. Jadi penyakit kritis itu didefinisikan kurang lebih seperti begini ya. Penyakit yang dapat menyebabkan kondisi kritis. Kronis atau stadium lanjut. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penyakit kritis, kronis, dan stadium lanjut itu disebut penyakit kritis oleh para penasihat keuangan, para financial planner. Dan karena dia bisa menyebabkan penyakit tadi kondisi kritis, bisa menyebabkan kondisi kronis dan juga stadium lanjut tadi, dapat dikatakan penyembuhan pulih kembali itu tidak mungkin atau kalaupun ada kecil. Jadi penyakit yang menyebabkan kondisinya kritis nih, stadium lanjut ya. Dan karena tadi proses untuk penyembuhannya dan juga pulih kembalinya itu kecil. Jadi kalau artinya orang kalau sudah terkena penyakit kritis itu pasti berbekas. Beda dengan orang demam berdarah misalnya. Demam berdarah kalau sehat ya sehat ya. Kalau penyakit kritis ini contoh nih, orang kena stroke. Itu biasanya untuk pulih sampai 100% itu kecil. Selalu ada bekasnya. Karena berat ya Pak statusnya ya. Sudah berat. Tetapi penyakit kritis ini sebenarnya bukan tiba-tiba datangnya. Penyakit yang tiba-tiba datangnya itu disebut penyakit akut. Contoh nih, COVID ini sekarang penyakit akut. Datang tiba-tiba sakit. Nah, karena nggak lama. Tapi contoh penyakit kritis itu kan misalnya jantung. Jantung itu datangnya tiba-tiba kata orang. Sebenarnya bukan. Dia nggak datang tiba-tiba. Datangnya pelan-pelan. Cuma kita sering tidak sadar gejalanya seperti apa. Tahu-taunya sudah lanjut. Makanya seperti kita bicara di pada kesempatan sebelumnya, kita harus rajin memeriksakan diri. Medical check up ya Pak? Kita bisa melihat gejala-gejalanya sedini mungkin. Nah, kalau tidak ya tiba-tiba sudah akut. Dan apalagi orang kita, ini sakit sedikit nggak apa-apalah, ini biasalah. Tahu-taunya sudah parah. Contohnya cancer. Cancer itu sebenarnya jarang sekali tiba-tiba datang. Pasti ada gejala-gejala, tapi kita seringkali mendecline ya. Kita seolah menolak ada gejala itu. Ya Pak. Ya, itu. Jadi, kenapa
terus dibahas penyakit kritis ini? Satu, karena memang penyakit itu bisa menyebabkan kondisi kritis. Dan penyakit ini kondisi untuk sembuhnya kecil. Makanya perlu kita bahas ya. Dan WHO nih, WHO itu mengatakan, ada survei yang menarik dari WHO ya. WHO mengatakan 70% dari orang-orang yang meninggal itu dikarenakan penyakit kritis. Jadi iya sih, hampir 2/3, hampir 2/3 dari orang yang meninggal itu karena penyakit kritis. Dan yang lebih menakutkan lagi nih, ada yang lebih menakutkan lagi. Di negara berkembang, tadi seluruh dunia. Di negara berkembang itu 75%. Lebih gila lagi angkanya. Lebih gila lagi. 75%, 3 dari 4 orang yang meninggal itu karena penyakit kritis. Berarti nggak main-main angkanya ya Pak. Memang ini berpengaruh sangat-sangat besar ya untuk kehidupan kita ya Pak. Memang benar sih, kata Bapak tadi kan orang-orang suka nggak aware gitu dengan kondisi dirinya. Flu-flu sedikit atau mungkin demam-demam sedikit mungkin dianggap biasa. Cuman kalau mungkin berkelanjutan, ada beberapa kali kejadian itu mungkin perlu lebih diseriusin sih ya Pak untuk dicek. Contoh jantung ya. Jantung misalnya orang kadang-kadang nyeri-nyeri dada. Nyeri-nyeri dada pakai minyak angin. Pikir tadi biasalah minyak angin. Padahal setelah didiagnosa jantung, iya ya, sebenarnya sudah sejak 3 bulan saya sering-sering ini. Coba saya kasih minyak angin aja. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya gejalanya sudah ada, cuma kita seringkali menolak bahwa itu gejala. Kita merasa bahwa kita sehat. Ini yang seringkali membuat penyakit kritis ini diketahuinya ketika kondisinya sudah dalam kondisi yang berat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu menjadi beban tersendiri bagi keluarga dan juga bagi yang sakit. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, kita boleh punya segalanya, Yohan, tapi tidak ada orang yang mau dibayar untuk menggantikan sakit. Iya, betul. Dan nggak mungkin juga kan? Saya akan terserang penyakit kanker, saya bayar orang, nah kamu aja yang sakit kanker lah. Iya kan? Nah. Enggak lah Pak, saya mendingan pilih sehat aja Pak, daripada dibayar gede untuk ngegantiin terus ke MRA, ke rumah sakit. Seringkali sakit kepala misalnya, dipikir, aduh itu masuk angin. Padahal kita nggak tahu, bisa saja ada tumor di kepala kita kan. Betul. Nah jadi kalau memang gimana Pak? Mendingan ya balik lagi berkala dicek ya. Kalau udah itu cek berkala itu sangat penting karena membantu kita mendeteksi lebih dini kan. Ada keluhan-keluhan kecil yang terus berulang, mungkin jangan dibiarkan. Itu lebih baik kita periksa supaya kita tahu seperti apa. Ya kan? Nah, kita bicara mengenai penyakit kritis nih ya. Penyakit kritis ini apa sih yang paling banyak menjadi orang yang terserang? Penyakit apa? Yang pertama, orang banyak terserang adalah penyakitnya adalah stroke. Stroke paling tinggi angkanya dari stroke ya Pak? Iya, stroke. Nah, stroke ini karena supply kerusakan pada sebagian daripada otak kita secara permanen. Ya, kalau cepat ditangani, maka itu akan pemulihannya akan lebih besar. Tapi kalau terlambat diobati, di treatment, maka dia akan jadi permanen. Nah, kemudian yang berikutnya nih, yang juga agak banyak terjadi ini adalah jantung. Jantung. Ya, jantung. Itu juga agak mengerikan ya Pak, karena kan kalau jantung itu kayak Bapak bilang tadi kan dia datangnya suka tiba-tiba terus bisa tiba-tiba pass out gitu, dan kayaknya memang banyak yang kejadiannya seperti itu. Dan orang tidak sadar, tadi yang saya bilang mungkin tadi kita tidak tahu seperti apa, tiba-tiba katanya cuma sakit-sakit sebentar kemudian meninggal. Ini ada baru kejadian satu ya, ini ada teman kita di Jawa Timur, dia masih di kantor melakukan meeting, kemudian dia ke toilet, mungkin sudah nggak enak badan ya, tapi kita nggak cerita. Dia ke toilet, muntah di toilet, lewat 52. Aduh. Nah, sebentar aja sih ya Pak waktunya, kalau begitu juga udah nggak sempat kayaknya dibawa ke rumah sakit. Nggak mungkin nggak ada apa-apa kan, pasti ada apa-apa kan, gitu kan.
Nah, Iya, cuma mungkin betul. selama ini saya bilang tadi mungkin nyeri-nyeri atau apa, minyak angin lah ya, pakai counter pain misalnya begitu ya, pikir nggak apa-apa. Ya. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian. Yang berikutnya yang juga banyak ditakuti, ini adalah Mm-mm. cancer. Ya. Dan Ya, ini cancer ini treatmentnya juga nggak banyak bisa di. sebentar dan memakan biaya juga nggak sedikit ya Pak. Ya, penyakit-penyakit kritis ini umumnya karena sudah stadium lanjut, itu membutuhkan Mm. biaya yang besar. Betul. Kemudian, masa penyembuhannya lama. Ya. Mengapa Betul. ini dibahas terus? Justru dibahasnya lebih banyak di penasihat keuangan. Karena ini Mm. berdampak sekali terhadap kehidupan dan juga kehidupan keuangannya. Ya, betul. Nah, Karena kan dia harus alokasikan Pak untuk biaya pengobatan dan kalau misalkan tempat apa waktunya mungkin nggak sebentar ya, ya, lama gitu pengobatannya. Nah itu yang menyebabkan kondisi keuangan bisa jadi terganggu seperti itu ya Pak. ya dan Hmm. lagi Yohan, ini ada satu riset yang agak sedikit mencemaskan sih, mencemaskan ya. Hmm. Eh, Penyakit kritis ini sekarang prevalensinya, maksudnya jumlah orang yang terjangkit atau terkena penyakit-penyakit level kritis ini di Hmm. kalangan usia produktif itu meningkat. Ya, nah Nah, ya soalnya sekarang kita nggak lihat mungkin trennya agak bergeser ya Pak Jeffrey. Kalau zaman dulu mungkin penyakitnya kan ya nggak aneh-aneh ya. Cuman kalau sekarang ya, kayaknya yang usia-usia muda pun belum tentu jaminan yang muda itu ya, sehat. ya. Nah, Ya, itu kita gimana kita Pak? orang-orang terkenal misalnya Haji Mas Said, Ya, muda kan. Terus yang Glenn penyanyi kita Fredly Mike itu yang juga muda baru-baru. sekali. Betul. Ya, baru-baru beberapa waktu lalu kita terkejutkan oleh pria ganteng suaminya siapa? Eh, BCL. BCL, ya kan? Ya, asal. Ya, Ah, itu muda, fit, ya badannya kelihatan sehat, tiba-tiba saja. Jadi memang penyakit-penyakit ini sekarang banyak menyerang orang-orang muda, orang-orang produktif. produktif. Nah, kalau dia sudah tidak produktif, sakit, akan beda kasusnya dengan orang yang masih produktif. Ya, Mengapa? Karena kalau dia masih produktif kan dia menghasilkan. betul. Dia masih punya tanggungan. Ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran, mengapa ini dibahas oleh tadi saya bilang para perencana-perencana keuangan, karena ini besar sekali dia punya pengaruhnya. Saya kasih contoh saja begini. Misalnya Bapak A, itu punya karir yang bagus lah di satu perusahaan. Anggaplah dia Mm-mm. sekarang seorang vice president. Ya. Oke. Nah, Ya. kita cerita vice president, berarti kan dia udah tinggi dong di company Ya. tersebut. Nah, Ya. dia punya segala-galanya. Anaknya sekolahnya di tempat yang bagus, dia punya tempat tinggal yang bagus, semua sudah direncanakan dengan baik semua. Karena apa? Karena income dari dia itu cukup untuk membiayai semuanya. Mm-mm. Tiba-tiba nih disapa, seperti yang kemarin kita ngomong, bisa datang kapan saja, di mana Ya. saja, kepada siapa saja, ya kan? Tiba-tiba disapa oleh penyakit yang sudah masuk kategori penyakit yang kritis. Mm-mm. Misalnya stroke lah. Struknya nggak berat, nggak ringan, sedang. Nah, kan kita nggak bisa Sedang. milih nih. Ini kebetulan kita Ya. kita sedang, ya, sedang. Oke. Dia Oke. berobat selama di rumah sakit mungkin selama 2 minggu. Setelah itu dokter bilang boleh pulang. Apakah sudah selesai? Belum, Itu. ya, Iya. belum. Dia perlu waktu istirahat. Dia perlu waktu pemulihan. Ya. Betul kan? Nah, dokter Ya. mengatakan ini paling tidak harus 6 bulan untuk pemulihan. Oke. Setelah 6 bulan nih, belum tentu langsung bisa juga kan? Ya. Dia Nah, masih perlu ini Pak terapi atau misalkan betul ya. latihan, Nah, kontrol setelah enam lagi bulan itu atau dokter mengatakan Hmm. ini perlu waktu mungkin 3 bulan lagi lah untuk bisa pulih. Udah Nah, 9 bulan datang Pak. sudah presiden direkturnya datang, ngomong apa? Ngomong sorry, kita nggak bisa selama itu menunggu. Ini pesangon kamu, ya. Ini kita kasih wujud terima kasih company atas jasa kamu selama ini. Mm-mm. Selesai. Bye Income-nya bye. hilang. Income-nya Pasti Pak. hilang. Ya. Income-nya hilang. Biaya tetap jalan nggak? Tetap. Tetap jalan. Terus pakai Tetap apa jalan. bayar? Itulah Iya kan? permasalahan yang Nah, sering dihadapi Pak. Iya. itulah yang Ya. dipikirkan kenapa Mm-mm. penyakit-penyakit kritis ini tadi banyak dibahas oleh para
perencana keuangan. Karena memang besar sekali pengaruhnya. Anak-anak Oke. tetap harus sekolah. Rumah dan dapur harus ngebul. Betul. Ya. Mungkin rumahnya masih kredit, Yohan. Ya, Wah, itu lebih pusing lagi, Pak, kalau kayak gitu. Biasanya KPR itu melengkapinya dengan asuransi apa? Asuransi jiwa. Jiwa, betul. Kalau mati. Nggak ada penyakit kritis, Pak. Iya kan? Ini kan nggak mati. Harus bayar nggak kreditnya? Harus bayar. Iya kan? Kalau nggak, rumah pun disita kan? Oleh karena itu, ini penyakit kritis ini menjadi sorotan yang sangat penting, khususnya untuk orang-orang yang punya usia produktif. Karena dia masih menghasilkan, masih banyak kebutuhan-kebutuhan dan rencana-rencana keuangan masa depan yang masih harus dipenuhi. Makanya kita harus belajar, tadi kan seperti contohnya, dompet tidak kritis karena penyakit kritis kan. Bagaimana caranya kita menghadapi penyakit kritis ini? Karena sekali lagi, tidak ada yang ingin disapa penyakit. Bahkan yang ringan sekalipun. Betul. Flu aja udah males, Pak. Apalagi yang berat-berat. Kena bagaimana? Iya. Kan orang selalu mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan asuransi penyakit kritis ini? Salah satu caranya adalah kita membeli asuransi penyakit kritis. Itu salah satu menjaga ya, Pak ya. Nah, orang berpikir begini, kenapa mesti asuransi penyakit kritis? Saya sudah punya asuransi kesehatan. Apakah nggak cukup? Nah, ini yang sering terjadi kan? Ya, bedanya apa, Pak? Nah, gini. Asuransi penyakit kritis itu beda sekali dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu menanggung dan membayar semua biaya pengobatan kita selama kita dirawat. Oke, jadi orangnya harus masuk rumah sakit dulu. Masuk rumah sakit. Baru nanti dibayarin sama asuransi. Betul. Nah, beda dengan asuransi penyakit kritis, Pak? Nah, kalau tadi asuransi kesehatan, manfaatnya itu terus terang nggak dirasakan oleh pembelinya. Manfaatnya dirasakan oleh rumah sakit. Iya. Karena manfaatnya bayarnya ke rumah sakit. Iya, walaupun reimbas kan, dia ambil uangnya, bayar ke rumah sakit kan? Betul. Atau kalau sekarang pakai cashless, berarti asuransinya langsung bayar ke rumah sakit. Nah, sedangkan kalau kita terserang atau kita harus terkena penyakit kritis, pengobatan kita tidak semata-mata hanya di rumah sakit. Contohnya stroke. Kita mungkin 2 minggu di rumah sakit. Sudah Tuhan kita pulang. Ya. Pengobatannya tapi masih jalan terus, Pak. Karena dia harus balik. Rawat jalan semua itu tidak dibayar oleh asuransi rumah sakit. Kenapa? Karena Anda tidak dirawat di rumah sakit. Oke. Ya kan? Tapi tetap perlu biaya kan? Pasti. Balik lagi tadi. Listrik, telepon, air. Ya, tadi KPR rumah, cicilan mobil harus bayar kan? Cicilan mobil, Pak, bayar pajak, betul. Terus cicilan lain-lain banyak lah. Ya, belum lagi gara-gara kalau kita sakit kita tidak bisa beraktivitas dengan penuh, kita perlu perawat mendampingi kita, duit lagi. Bayar lagi. Ya kan? Nah, itu nggak bisa dibayar oleh asuransi rumah sakit. Nah, apa itu asuransi penyakit kritis? Asuransi penyakit kritis itu adalah asuransi yang membayar sejumlah uang kepada klien, ya, kepada tertanggung, kepada orang yang membeli tadi, yang bebas mau digunakan untuk apa. Nah, beda dengan tadi asuransi rumah sakit. Kalau asuransi rumah sakit hanya dibayar untuk biaya perawatan rumah sakit. Ya, kalau bebas mau untuk apa? Mau dibayar untuk uang sekolah anak supaya tetap bisa sekolah, bisa. Mau dibayar untuk kredit rumah tadi, boleh. Bayar untuk perawat tadi, bisa. Ya. Nah, bahkan ini contoh yang sederhana, misalnya kita punya uang nih, kita punya asuransi yang bagus, asuransi rumah sakit yang bagus. Kita berobat ke luar negeri. Ya. Kan di rumah sakit, setelah itu kan kita mesti tinggal mungkin di guest house atau di hotel kan? Nah, ya, atau sewa apartemen ya. Betul. Ya. Nah, duitnya dari mana kalau tidak dari situ? Nah, dan sama seperti ketika kita sakit seperti tadi contoh tadi, Bapak tadi, ketika kita sakit, kita ini tidak bisa bekerja.
Kalau Ya, kita tidak bisa bekerja, berarti kita kemampuan menghasilan uang kita menurun. pasti Pak. Kalau Jadi Anda punya tidak usaha, produktif ya. usaha Anda tidak terjaga, itu juga membuat usaha Anda mungkin turun. Ya, Pendapatan Anda turun. Sedangkan ini kan ya, biaya pasti. oke. Nah, Justru itu akan lebih berbahaya mungkin untuk yang berbisnis mungkin juga ya Pak, karena bisa ya, jadi dana bisnisnya dia dialokasikan malah ke pengobatan. Nah, itu ya, lebih lebih bahaya juga. ya. Seperti yang kita bilang tadi, keluarga kita jadi dilema kan. Uang yang ada Ya, ini digunakan untuk hidup atau untuk pengobatan. berobat. Ya, Nah, betul. kalaupun ada aset yang bisa dijual, kita jual aset untuk hidup atau untuk berobat, Mm-mm. Tetap ya aja kan? dilema Pak. Mm-mm. Makanya, jadi oleh karena itu memang sangat penting sekali ketika kita sekarang ini mempersiapkan, apalagi ketika kita ketahui bahwa tadi kan kita sebutkan bahwa 70% dari angka kematian itu penyebabnya adalah penyakit Penyakit kritis, kritis. Iya. ya. Nah, Dan Pak Jeff ya berkaitan dengan itu tadi ya. 5%. Gimana? Mm-mm. Berkaitan dengan itu tadi Pak Jeffrey, kalau kita nih sebagai orang yang memang mungkin udah agak aware dengan asuransi rumah sakit, tapi terus belum aware dengan asuransi penyakit kritis. Nah, pada saat kalau kita mempunyai asuransi rumah sakit, kan udah jelas ya Pak, mungkin sudah tertera nih angkanya rumah sakitnya mau yang kelas Ya, kamar berdua, sendiri, VIP, atau lain-lainnya. Nah, tapi pada saat kita mau mencoba untuk menentukan berapa yang kita butuhkan untuk asuransi penyakit kritis, gimana Pak? Kalau nah, gitu, apa oke. memang ada rumusnya atau gitu? Gini, memang setiap orang berbeda-beda. Setiap orang Siap. berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan juga bagaimana tanggungan ya. Tapi Mhm. kira-kira sajalah, kira-kira gambaran Ya. paling mudah adalah Mhm. asuransi penyakit kritis itu dengan kondisi-kondisi yang standar, kita Mhm. perlu lebih kurang antara 2 sampai 3 kali income kita selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya, jadi Jadi kalau kalau contoh nih, misalnya, mhm, contoh ya, mhm, income mhm, kita mhm. 1 bulan misalnya 10 juta. Maka 1 tahun Oke. kita kan 120 juta. Ya. Nah, berapa sih asuransi penyakit kritis yang kita perlukan? Kita perlu Mhm. asuransi penyakit kritis lebih kurang 2 sampai 3 tahun. Tiga Berarti tahunnya. 240 sampai 360 juta. 360 juta. Oke. Ya. Lebih Oke. boleh nggak? Ya selama kita mampu membayar, bagus. Itu untuk antisipasi kan. Karena Ya. income kita kan juga naik terus. Ya. Nah, Asumsinya begitu ya Pak. Mhm. antisipasi. Ya. Mhm. Jadi dengan adanya itu, kita bisa apabila terjadi resiko yang tidak kita inginkan. Karena sekali lagi kan tidak ada orang keingin sakit kan. Dengan terjadi resiko, maka kita itu punya sejumlah uang yang kita sudah siapkan dan kita bisa Mhm. tenang. Jadi kalaupun Ya. kita tidak dapat income karena kita pekerja atau apa, ya paling tidak kita sudah punya uang untuk tetap mempertahankan kehidupan kita. Kan nggak mungkin ya kita anak kita sekarang sekolah di sekolah yang harga 1 bulannya 4 juta Mhm. uang sekolahnya. Gara-gara Mhm. kita sakit kritis, anak kita pindahkan ke sekolah harganya 200 ribu. Kan nggak mungkin juga. Ya. Iya kan? Jangan sampai begitu ya Pak. Ya, Jadi jangan sampai betul. turun juga ini kehidupannya, standar kehidupannya juga jangan sampai berubah. Ya, kita perlu Ya. mikirkan itu sekali karena bukan karena kita mau menakut-nakuti, tetapi memang ini Mhm. kondisi yang harus kita antisipasi dari sekarang. Knowing bahwa data sudah menunjukkan hal yang sangat jelas bahwa 3 dari 4 orang yang Mhm. meninggal di negara berkembang, ya Indonesia kan negara berkembang, itu dikarenakan Ya. penyakit kritis. Artinya kita harus siap-siap juga bahwa once itu terjadi, kalau kita beruntung kita yang satu, bukan yang 3. Iya kan? 1 dari 4 Kalau kalau kita yang beruntung. beruntung ini, heeh, iya. Ya. Masalahnya kita tidak tahu kita nih beruntung atau tidak beruntung kan? Oke, berkaitan dengan itu Pak Jeffrey, sekarang ini kan mungkin gaya hidup berpengaruh ya Ya. terhadap si kenanya penyakit kritis ini kepada seseorang gitu. Nah, Bapak ada insight atau ada pandangan bagaimana cara menjaga gaya hidup mungkin ya Pak, untuk supaya kita agak bisa lebih terhindar lah
istilahnya dari Ya, si penyakit kritis ya ini? jelas sekarang ini seperti yang kemarin juga kita katakan bahwa penyakit sekarang ini yang banyak membunuh orang itu adalah penyakit tidak menular. Kayak tadi Oke, contohnya jantung, tidak stroke, menular. cancer itu Ya, tidak menular. Nah, dan ini kebanyakan memang disebabkan karena gaya hidup. Jantung dan juga stroke itu ya, umumnya disebabkan karena eh, penyakit-penyakit metabolik ya, seperti misalnya kadar kolesterol tinggi. Itu kan gaya hidup kan, ya. makan Makanan, Pak, nomor satu. Ya. enak, ya yang enak-enak, kita tidak Iya. jaga diri, Heeh, heeh. banyak terjadi penumpukan lemak, ya jantung kita menjadi kerjanya lebih berat. Nah, karena Iya. lemak yang berlebih tadi terjadi penumpukan lemak, kerak-kerak lemak dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak sampai ke otak, kita mengalami stroke. Ini gaya hidup sih. Jadi, Iya. kalau kita mau bicara bagaimana sih caranya supaya kita memperkecil risiko ya. Sekali lagi kita tidak bisa menolak, tapi kita bisa mencoba mengecilkan risiko kita ya kita Ya, harus menjaga gaya hidup dengan baik. Kita oke. makan makanan yang bergizi. Kita Olahraga jangan males ya, Pak. olahraga ya, tapi ada Ya. salah juga ya. Saya juga lihat ada orang olahraga sampai berlebihan. Itu juga tidak bagus. Olahraga yang secukupnya. Kita jaga vitalitas tubuh. Seperti contoh sekarang sedang COVID-19 ini, belum ada obat loh. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita jaga kondisi vitalitas tubuh kita. Kita tetap fit sehingga daya tahan tubuh kita bisa tetap terjaga. Terus Oke. makan makanan bergizi, Yohan. Jangan fast food terus, ya jangan Ya, kentang jangan terus, jangan ya makan ciki-cikian, Pak. sayuran, Minum-minum yang buah-buahan, terlalu betul. manis. Iya, iya. Dan ini yang sering orang lupa, kita minum air putih yang cukup simple kan? Ya, Ini hal yang simple yang kita bisa lakukan dan jangan lupa juga kita harus istirahat yang cukup. Karena tidur. tidur yang Jangan cukup bantu kita begadang. untuk recovery tubuh dan juga kita punya regenerasi sel kan. Jadi Ya, gaya hidup menentukan sekali sih Yohan. oke. Tadi juga soalnya saya sempat lihat nih Pak ada beberapa komen ya dari yang hadir di Instagram Live kita ini. Seperti tadi saya sempat lihat Ibu Anliu itu sempat bilang bahwa ada juga nih yang lagi olahraga justru dia terkena serangan jantung Pak. Iya. Itu padahal baru selesai sepeda. Terus atau mungkin juga Ya, waktu yang itu kemarin, betul betul. asal Kita juga lihat kan gitu, malamnya kejadian habis seperti olahraga. ya, kita lihat banyak kejadian seperti begitu. Itu terjadi umumnya pada orang-orang yang memang memaksakan diri untuk olahraga. Ya, Ya, jadi dia olahraga melebihi kemampuan dan kapasitas tubuh. Bisa saja terjadi. Tetapi ya. bisa juga terjadi karena memang selama ini dia sudah punya tanda-tanda tadi yang kita tidak tahu, Mm. ya. Tapi Dan kalau mungkin dia kita lihat sekarang, nggak terlalu aware gitu ya Pak, atau iya. denial tadi ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan orang banyak eh, olahraga ingin membentuk tubuh ya, dia makan pun dikurangi ya, atau makan juga malah makan obat-obatan atau juga suplemen yang membantu pembentukan tubuh, itu kan berarti kerja tubuh 2 kali lipat kan. Ya, Satu, olahraganya sendiri dipaksakan supaya dia cepat terbentuk, kemudian dari sisi lain dipaksa secara kimiawi tubuh kita untuk mempercepat proses pembentukan tadi. Nah, kalau tubuhnya tidak kuat, malah olahraga itu tidak membuat sehat, justru jadi membuat sakit. Jadi olahraga itu secukupnya. Kecuali kalau Anda memang di bidangnya itu, misalnya Anda memang binaraga, ya, atau Anda orang yang atlet, memang di situ. Dan itu dibarengi dengan makan yang cukup. Seringkali adalah, ini nih khususnya, ini sering terjadi, Iwan. apa tuh Pak? Orang ke gym, tujuannya apa? Supaya tetap langsing, ya, badannya bagus. Dia bakar kalori yang banyak supaya kalorinya terbuang, makannya dikurangi. Nah, itu kan jadi bukannya sehat tubuh kita kan? Makanya saya sarankan kalaupun misalnya Anda mau melakukan itu, lakukanlah dengan trainernya, ya dengan Ya, coachnya. Jadi diatur juga gizinya seperti apa, diatur juga ritmenya seperti apa, supaya tubuh kita terbiasa. Dan ada orang nggak sabar kan, harusnya bertahap ini langsung berat.
Nah, ini juga bisa mengakibatkan tadi yang justru harusnya orang Sehat. olahraga itu sehat, malah jadi Iya. nggak sehat. Ya. Gitu. Karena memang terlalu dipaksa juga ya, Pak. Ya. Nah, jadi Oke, Pak. kalau kita kita ini ya, atau kita simpulkan kita ini Hmm? punya asuransi kesehatan, kita punya asuransi jiwa. Hmm. Asuransi kesehatan itu menjaga kita pada saat kita harus dirawat di rumah sakit. Ya. Untuk Kemudian, khusus perawatan rawat inapnya ya, Pak. Kalau untuk ya, si ya, asuransi rumah sakit. Oke. Hmm. betul. Kita punya asuransi jiwa. Ini mengcover kalau kita terjadi risiko meninggal. Meninggal dunia. Ya. Yang terjadi kalau sakitnya nggak sakit-sakit parah, meninggalnya nggak di tengah-tengah ini gimana nih? Iya kan? Nah, inilah yang Ngeri tuh. Kayak menjembatani ngeri. ini adalah Hmm. penyakit kritis tadi. Asuransi penyakit kritis itu membantu menjembatani dua hal yang di tengah-tengah tadi. Kita sakit, Oke. kita dibayar oleh asuransi kesehatan, kita meninggal, itu akan keluar santunan meninggalnya. Tapi di tengah-tengah ini seperti apa? Oke. Jadi kalau Itulah boleh saya simpulkan penjembatannya. ya, Pak. Sebetulnya mungkin untuk pertamanya mungkin orang lebih difokuskan ke si perawatan rumah sakitnya dulu. Ya, Setelah itu baru nanti dia akan bisa berfokus ke asuransi penyakit kritis. Nah, tadi saya simpulkan sedikit omongannya Pak Jeffrey. Kalau untuk asuransi rumah sakit itu memang hanya untuk mengcover rawat inap di rumah sakit apabila ya, diperlukan. Tapi berarti kalau untuk asuransi penyakit kritis itu cash ya Pak? ya, cash. Oke, berarti cash ini nanti yang akan diterima oleh si nasabah atau si klien Ya, yang mempunyai ya, asuransi supaya dia bisa gunakan untuk yang lain-lainnya. Kayak misalkan dia betul. mau berobat di tempat lain yang bukan rumah sakit juga bisa, atau mau Ya, membayar tagihan juga bisa, ya Pak. ya. Jadi karena bentuknya udah jelas uang cash, nah itu yang membedakan ya Pak antara Ya, ini si ini penyakit ini kritis dan sebenarnya penyakit. cocok, sangat cocok dengan budaya Indonesia juga sih sebenarnya, Yohan. Yang mana Pak? Yang orang Indonesia ini kan tidak sepenuhnya 100% percaya kepada dokter. Ya, Kadang-kadang kadang-kadang mereka ada yang berobat coba alternatif. alternatif, betul Pak. Nah, Ya. Hmm. alternatif itu tidak ada asuransi kesehatan yang mau bayar. Nggak boleh. Karena kan Nah, dia bukan standar pengobatan kedokteran, kan Pak. nggak medis, ya nggak Ya, medis kan. betul. Nah, sedangkan itu kan harus medis, namanya rumah sakit. Kadang-kadang asuransi kesehatan sendiri pun klinik nggak mau bayar loh. Apalagi kalau Oke. alternatif, Ya, betul. ya kan? Mm-mm. Nah, ketika kita bilang, kenapa kalau sakit ya apapun kita cobalah, siapa tahu bisa sehat. Dokter kita percaya, alternatif kita percaya. Dokter mungkin beres ketika di rumah sakit. Mm-mm. Tapi ketika kita berobat ke alternatif, siapa yang bayar? Iya kan? Bayar Kadang-kadang sendiri, loh Ivan, bayar sendiri. alternatif itu jauh lebih mahal daripada dokter. Cuma Oh iya ya, Pak. nyedotnya sekaligus, nyedotnya pelan-pelan. Pelan-pelan, iya. Karena Ya, balik lagi, nah, gitu kan. Ya, benar-benar. itu. Saran saya sih, Iya, Pak. kalau kita mau percaya dokter, kalau kita mau tanya sama dokter, ya Mm-mm. percayalah sama dokter. Mm-mm. Ya, kita boleh Jadi, cari second opinion boleh, tapi carilah mm-mm. orang yang memang di bidangnya. Nah, kalau Oke. misalnya nih, kalau misalnya alternatif itu memang benar, maka orang tidak berarti alternatif salah ya, tapi Mm-mm. kalau misalnya alternatif itu memang bisa punya manfaat yang bagus seperti begitu, maka fakultas kedokteran nggak semahal itu sekolahnya, iya kan? Orang buka Ya, Pak. fakultasnya fakultas alternatif, iya kan? Ya, itu sekolahnya beda, Pak. Kalau kalau yang alternatif mungkin ada jurusannya sendiri, kalau yang kedokteran udah jelas, pasti dia kuliah Ya, kedokteran. jadi memang asuransi kesehatan bayarnya hanya untuk kalau perawatan kita di medis ya, di rumah sakit. Ya, Nah, kita memang ya. perlu sejumlah dana yang ini karena ini memang bisa tarik panjang. Bayangkan saya punya teman ini Yohan ya, saya punya teman satu Oke. itu istrinya kena stroke dan itu Ya. 11 tahun, Waduh, lama ya, 11 Pak? tahun. Nah, Mm-mm. jadi dari mulai dikirim berobat ke Singapura ya, Mm-mm. terus sampai lemes bawa ke Jakarta sampai terakhir di rumah.
Oke. Anda bayangkan berapa banyak uang habis. Dan itu 11 tahun. Tadi kita baru cerita kita perlu minimal 2 sampai 3 tahun kan. Ya, Nah, kalau ternyata ini 11 bisa tahun, sampai 11 tahun, Mbak. Belum juga. Ya, ya. memang Ada kita sih, Pak, memang ratusan. beberapa yang seperti itu ya. Ya, Apalagi kalau yang saya pernah dengar itu mungkin lebih banyak arahnya ke cancer. Cancer juga ya, kan gitu, Pak, bisa sampai 10 ya, tahun, tapi dia masih masih hidup, masih ya, masih ada gitu. Cuman ya balik lagi dia mesti bolak-balik berobat ke dokter dan lain-lain dan itu nggak makan biaya sedikit ya. ya. Oke. Dan kalau ditanya berapa biaya yang kita perlukan untuk pengobatan penyakit kritis, jawabannya unlimited. Tidak ada batas. Ya, Mm-mm. sama seperti iklan itu kan, how high can you go, sama how low can you go, nggak ada yang tahu itu. Ya, berarti memang seharusnya disediakan sejak secepat-cepatnya, jangan menunggu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, Pak Jeff. Ya, selagi Oke. muda, selagi muda, kalau memang kita memang persiapkan yang terbaik ya. Kita berjaga-jaga yang terbaik untuk mengantisipasi kejadian yang terburuk. Jadi kalau Ya, selagi muda, selagi masih murah, kenapa nggak kita dari sekarang kita persiapkan? Saya kasih ilustrasi yang mudah gini ya. Misalnya karena kita tahu 3 dari 4 orang akan terkena penyakit kritis. Dan oke. tadi kita ngomong bahwa kita perlu 2 sampai 3 tahun kita punya apa tadi Income. cadangan ya kalau kita harus Ya, kena penyakit cadangan kritis. income. Nah, Ya, kita menabung nih untuk antisipasi itu. Kalau kita menabung, kita bisa prediksi nggak? Kan nggak bisa hitung-hitungan ya. Kalau kita akan cukup misalnya 2 tahun itu, 2 tahun income kita itu dalam waktu 20 tahun kemudian. Tapi selama sekarang sampai 20 tahun kemudian itu kita nggak tahu kan. Emang kita bisa tahu kita nggak kena. nggak ada jaminan, Pak. Sehingga pada saat uang kita cukup baru kita kena kan nggak bisa. Nggak lah, nggak Ya ada kan? jaminan, Pak. Itu kan bisa kapan aja. Betul. Kita bisa Hmm. bisa terserang kapan saja. Oleh karena itu antisipasinya adalah kenapa kita tidak sekarang. Jadi ini sama seperti KPR juga ya Yohan ya. KPR itu kan gini. Hmm. Kita ini mau beli rumah harga 500 juta. Oke. Kalau kita nabung sekarang itu sampai 500 juta misalnya butuh 15 tahun. Oke. Oke. Mm-mm. Kita nabung nih 1 bulan sejuta misalnya 15 tahun kemudian terkumpullah 500 juta. Pada Mm-mm. saat 500 juta itu terkumpul rumahnya sudah naik di 800. Iya. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita kunci nih kita punya rumah sekarang? Kita gunakan KPR. Sehingga kita bisa dapat rumah dengan harga 500 juta dan kita nyicil bayarnya. Ya. Rumahnya tetap kita dapat. Nah, asuransi penyakit kritis itu juga sama. Kita nyicil bayarnya, kita pasti dapat yang tadi 2 tahun atau 3 tahun dari kita punya income. Income. Betul. Nah, jadi penting sekali kita Mm-mm. antisipasi kalau asuransi jiwa itu Mm-mm. baru bisa dinikmati manfaatnya ketika meninggal. Betul. Dan yang Ya, kan? nikmatinya bukan tertanggung. Yang nikmatinya keluarga. Betul. Betul kan? Ya. Mm-mm. Asuransi penyakit kritis ini disebut dengan manfaat hidup. Ya. Living benefit. Manfaatnya dirasakan ketika kita masih hidup. Ya, Pak. Dan kita tidak mau kan kita menderita 2 kali, Yohan. Badan kita menderita karena sakit. Mm-mm. Pikiran kita juga menderita karena kita nggak punya uang untuk berobat. Nggak sembuh-sembuh, Pak. Kalau begitu, Nah, seperti yang kita bahas di seri pertama kan, ya, kalau lagi pengobatan, fokusnya itu justru harus bisa tenang, pengobatan. bisa Ya, istirahat, nggak pusing, gimana bayarnya betul. supaya cepat bisa recovery, Pak. Ya, ya. Hmm. Kalau kita harus masih sibuk lagi ngurusin ini, ngurusin itu, ya susah. Hmm? Makanya kita perlu pikiran yang tenang. Tung Desem mengatakan salah satu dia punya Alright. rahasia, ya rahasia untuk Ya, bisa sembuh adalah hati yang gembira. Lah ya nggak betul, Pak. mungkin hati gembira lah kalau mikirin gimana kita bayar tagihan ya, anak kita makan apa, gimana mau hati Ya. gembira? Gembira-gembira kita. Pusing, yang ada pusing, Pak. Betul. Makanya saya pikir
dalam kesempatan ini kita himbau kepada orang-orang ya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Apabila sekarang punya kesempatan, mulailah sudah memikirkan itu. Karena kalau tidak, maka nantinya itu akan semakin mahal dan akan semakin beresiko juga buat kita. Karena kalau sudah terserang salah satunya, salah satu saja kita terserang dari penyakit yang kritis tadi, kategori yang bisa membawa orang kritis itu tidak ada satupun asuransi mau terima lagi. Karena udah ada riwayat sebelumnya ya Pak? Iya. Ya. Namanya penyakit kritis kan, berarti penyakitnya kan parah nih. Ya, itu tadi yang Bapak bilang. Dia pasti akan meninggalkan residu yang nantinya akan susah untuk di cover. Tadi kan. Ya, Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kalau misalnya ada. Ya, ini saya mau halo-halo dulu sama semua yang sudah join. Thank you ya sekali lagi teman-teman untuk udah join di Instagram Live kita. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, dompet tidak kritis karena penyakit kritis, silakan loh. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Saya coba cek dulu ya Pak Jeff. Ya. Oh ya, saya sambil Yowan cek, sekarang ini asuransi penyakit kritis itu sudah berubah. Berubahnya gimana, Pak? Ya, berevolusi ya menjadi bagian-bagian yang semakin menarik. Ada sudah asuransi penyakit kritis ini memberikan return of premium. Jadi kalau misalnya terjadi, ya maksudnya preminya bisa dikembalikan. Ada yang seperti itu. Jadi ini sama dengan kita menabung. Jadi kalau terjadi resiko, maka asuransinya akan keluar santunannya. Ada juga yang kalau misalnya tidak klaim, preminya bisa kembali. Jadi sebenarnya sudah bermutasi lah, sama seperti virus ya, bermutasi terus menjadi model-model yang meringankan gitu, meringankan banyak orang. Jadi tidak kadang-kadang orang pikir asuransi itu hilang duit kan, tapi betul. Dan ini boleh dipikirkan, anggap kita menabung ya. Kita berharap kita tidak sakit, dan kalau kita tidak sakit, uang kita kembali. Kalau kita terpaksa sakit, manfaat yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada premi yang kita bayar. Ini kan menarik. Sambil lebih nyaman juga ya Pak. Lebih nyaman juga untuk yang memerlukan asuransi itu, karena dia taunya pokoknya ada terjadi atau tidak terjadi resiko, dananya tetap ada di kita dan nanti akan dikembalikan. Ya, betul sekali. Oke, halo-halo dulu sekali lagi Bapak Ibu, ada yang mau dibahas? Kita bisa bahas bareng-bareng di sini nih, kalau misalkan ada yang mau bertanya atau lainnya. Silakan. Saya cek dulu sebentar. Saya mau halo-halo dulu juga nih untuk teman-teman yang udah join. Oke. Sepertinya pada malu-malu Pak Jeff. Iya, ini saya ada riset ya, dapat dari data dari riset kesehatan dasar di tahun 2018. Itu dikatakan bahwa jumlah penderita penyakit kritis di usia muda itu terus meningkat. Contohnya nih, pada usia 25 sampai 34, itu prevalensi orang-orang terkena kanker itu adalah 1,21%. Ini usianya masih 25 sampai 34. Tapi ketika menjadi 35 sampai 44, itu prevalensinya tumbuh 2 kali lipat menjadi 2,58%. Oke, 100% ya Pak, tinggi ya. Cukup menakutkan, cukup menakutkan. Kalau stroke bagaimana? Stroke itu di usia 25 sampai 34 itu prevalensinya 1,4%. Oke. Ketika dia di 35 sampai 44 tahun, dari 1,4 itu meningkat menjadi 3,7%. Naiknya 2,5 kali lipat. Oke. Lumayan Pak. Jadi ini agak mengerikan sih kalau saya lihat, karena stroke ini kan benar-benar karena gaya hidup ya. Kalau kita lihat dari sekarang orang kerja tidak kenal waktu, makan tidak teratur, ya tidur kadang-kadang bergadang sampai nggak kenal waktu, kejar gaya hidup tadi ya Bu, gaya hidup tadi. Betul. Jadi nggak heran kalau ini meningkat ya. Ini kalau jantung bagaimana? Jantung di usia 25 sampai 34 masih cukup rendah ya, 0,8%.
Tapi ketika sudah di 35 sampai 44 tahun, meningkat menjadi 1,3%. Tetap aja Pak, ternyata Ya, memang semuanya double-double ya. Untuk ya. resikonya begitu dia menginjak usia di atas 34 itu malah lebih Betul. lebih tinggi 100% Jadi hampir ya, lebih malah. jangan berpikir bahwa kita muda, terus kita aman. Sekarang ini terjadi pergeseran justru. Banyak orang-orang muda yang terserang penyakit kritis. Inilah Oh banyak. kenapa kita harus mengantisipasi. Ya itu tadi Kita tidak terkait tahu dengan kan. usia produktif tadi ya Pak. Pada saat Ya, mereka mungkin lagi kerja gila-gilaan, lagi capek-capeknya, terus tadi balik lagi mungkin apa namanya lebih banyak di luar, istirahatnya ya, kurang, makan acak-acakan. Nah itu yang justru di usia segitu Pak yang lagi giat-giatnya gitu kerjakan. ya, Yang itu ya. yang Pada saat usia-usia begini kan dikatakan apa? Gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi kan. Semua pun iya benar. dilakukan kan? Karena Semua merasa bisa dalam Pak. kondisi yang super kan. Jadi Mm-mm. kondisi yang sangat-sangat fit, apapun dilakukan, tidak apa-apa ya. Wah, tidak tidur 3 hari nggak apa-apa. Sambil begadang, minum extra jos, minum Justru apa? itu yang Ya, bahaya. Mm-mm. jadi malah terus bertambah terus tekanan terhadap dirinya. Suatu saat nggak sanggup kolaps. Ya, itu yang harus kita semua hati-hati ya, teman-teman yang hari ini nonton Instagram Live ini. Coba nanti dilihat-lihat lagi ya, apakah sudah menyediakan si asuransi penyakit kritisnya untuk diri kita dan juga keluarga, karena memang makin ke sini itu makin diperlukan untuk supaya kitanya juga lebih tenang dalam bekerja, lebih tenang dalam hidup dan lain-lain. Nah, ada nih Pak, Ya, eh, sebentar, coba saya lihat ya. Oke, ini mungkin saya detailin sedikit ya Pak pertanyaannya. Mungkin dari Ibu ini atau Bapak atau Ibu Endah Endul ya, coba saya bacakan. Kalau lebih muda itu preminya berarti lebih murah ya Pak Jeffrey ya, biasanya kalau misalkan kita hitung-hitungan nih ya kan. Jadi makanya tadi Bapak bilang kalau misalkan mau beli insurance atau asuransi kesehatan yang lainnya atau bahkan ya, asuransi penyakit kritis lebih murah pada saat dia masih muda. Seperti itu ya Pak ya. ya, betul. Lalu, lalu kemudian kalau misalnya nih Pak, bagaimana dengan orang-orang yang memang pendapatannya mungkin belum terlalu tinggi, Oke. masih masih biasa-biasa saja. Nah, sedangkan dia juga bisa terkena resiko si penyakit kritis tadi. Nah, ada saran dari Pak Jeffrey untuk yang Ya, seperti itu bagaimana? bagus kalau ada yang berpikir seperti begitu. Mm-mm. Uh, kalau gaji kita masih UMR, berarti kan dalam perhitungan itu maka uang kita itu pas-pasan untuk biaya hidup. Mm-mm. Ya, Ya, biasanya begitu ya Pak. nah, kita harus menyusun prioritas. Prioritas Oke. kita apa? Kita tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Semuanya perlu perencanaan yang baik. Mm-mm. Kalau saya sarankan untuk orang-orang yang tadi UMR, berarti kan usianya masih muda. Mm-mm. Sangat muda malah ya. Kemudian Mm-mm. dia juga dalam kondisi yang fit. Oke. Nah, coba cek apakah tempat dia bekerja itu memberikan asuransi kesehatan atau tidak. Mm-mm. Harusnya sekarang harus punya BPJS sudah. Berarti Ya. asuransi kesehatannya sudah beres. Ya Oke. kan? Nggak pusing lagi Ya. nih. Karena itu Ya. persyaratan dari pemerintah kan. Kecuali kalau dia Betul. kerja di sektor informal. Tapi Ya. kalau dia kerja di sektor-sektor yang formal, pekerja-pekerja yang resmi, dia pasti harus punya BPJS. Berarti dia sudah beres, dia punya asuransi rumah sakit. Tinggal sekarang dia berpikir bagaimana membeli atau memiliki proteksi untuk penyakit kritis. Mm. Kan? Nah, Betul. sisihkanlah uang, atur prioritas keuangan, berapa yang bisa disisihkan. Mm-mm. Produknya dicarilah mana yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Oke. Jangan terbatok pada satu produk saja ya. Produk banyak Anda bisa search kok di internet apa-apa produk yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Kalau misalnya Anda punya UMR, sekarang kalau di Jakarta anggaplah 5 juta. Ya. Berarti Anda butuh kan 60 juta 1 tahun, mungkin Anda butuh 120 juta untuk 2 tahun. Jangan langsung beli 3 tahun dulu, 2 tahun Oke, dulu. jadi minimumnya 120 dulu, nanti kalau Ya, misalkan sudah ada kenaikan, tambah lagi ya Pak. silakan tambahkan. Nah, ini yang dikatakan perencanaan. Dan
orang bilang ya, asuransi itu kalau kita beli nanti di tengah jalan nggak dilanjutkan. Kalau Anda tahu fungsinya, kalau Anda tahu kenapa Anda membeli asuransi ini, Anda tidak akan mau membatalkannya. Contoh ya, Anda berpikir, saya beli asuransi ini supaya anak saya tidak putus sekolah ketika saya sakit. Misal ya, kita ngomong begitu. Kita harus punya sesuatu yang kita pikirkan. Jadi setiap kali Anda tidak mau bayar itu premi, Anda berpikir bahwa kalau saya nggak bayar ya, terjadi apa-apa ya, anak saya nggak sekolah ya. Betul, Pak. Jadi kan dengan demikian itu motivasi utamanya. Jadi jangan beli asuransi karena tetangga jadi agen asuransi, kita beli asuransi. Bukan begitu. Kita beli asuransi itu harus dengan apa yang kita mau. Ya, apa yang kita mau protect. Itu yang membuat kita tidak akan melupakan prioritas. Jadi kalau ada uang pas-pasan ini ya untuk bayar atau untuk nonton, kita pasti mikir daripada kita nonton, bayar deh. Nanti kalau kita nonton ada apa-apa, anak kita nggak sekolah loh. Langsung mendadak hemat ya Pak rasanya. Betul. Ya, jadi prioritas itu penting dan komitmen itu penting. Jadi kita harus punya sesuatu yang kita pikirkan, apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai. Dengan demikian kita tidak akan melupakan dan kita tidak akan menyingkirkan dari prioritas. Betul. Ini juga saya menanggapi dari salah satu viewer ya, Bapak Antoni Samsul nih. Nah, beliau ini bilang asuransi itu komitmen. Begitu nggak rutin bayar premi, ya ambiar. Jadi perlu komitmen kuat, Pak. Ya, itu salah satunya tadi. Untuk komitmen kuat, ingat aja waktu beli itu apa, gitu ya, background-nya, niatnya, seperti itu ya. Betul. Jadi, setuju saya, komitmen benar, tapi komitmen itu kan harus ada alasannya. Kenapa Anda komit? Ya, tadi contohnya, saya tidak mau anak saya putus sekolah. Ya. Ya, itu salah satu yang terus membuat kita tidak akan menomorduakan ini. Dan satu ya, dalam kondisi krisis seperti sekarang ini kan banyak orang bilang, kencangkan ikat perut ya, kita buang biaya-biaya yang tidak perlu. Setuju, saya sangat setuju, karena sebagian income kita itu mungkin tidak penuh lagi. Tetapi ingat juga, sebenarnya sebagian pengeluaran kita juga nggak keluar lagi loh. Nah, kita work from home, nggak perlu naik kendaraan umum, nggak perlu naik bayar bensin mobil ya. Jadi kita hemat juga kan. Tetapi yang dihemat itu bukan proteksi Anda. Yang dihemat keinginan Anda, jangan proteksinya. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tidak aman, tidak pasti, kita butuh jaring pengaman. Dan jaring pengaman kita apa? Asuransi. Betul. Need, bukan want ya Pak. Jadi itu harus pisahkan dulu sekarang ini. Fokuslah kepada needs-nya. Jangan kepada want-nya dulu ya. Kalau want nggak habis-habis kita. Betul Pak. Ada aja semua. Habis-habis. Apa aja kita want lah. Apalagi kalau murah. Want itu kayak sale Pak. Sale kalau sekarang nih nggak habis. Di mana-mana semuanya sale. Jadi itu jadi cobaan nih Pak sekarang ini untuk berhemat. Betul. Betul sekali. Jadi saya pikir penting sekali kita mengalokasikan ketika dalam kondisi-kondisi tidak aman begini, justru fokuskan pada hal-hal yang bisa menjamin Anda. Ya, jangan. Jadi saya kemarin dapat quote satu yang menarik ya. Kurangi pengeluaran Anda, bukan premi asuransi Anda. Ya, ini simple tapi menurut saya ini menarik sekali karena ini kondisinya bahwa orang itu sadar bahwa dalam kondisi seperti begini, proteksi itu sangat diperlukan. Justru lagi sekarang inilah Pak, apalagi kan berapa bulan ini kita juga masih kondisinya belum kembali menjadi kondusif ya. Jadi masih banyak di luaran sana masih banyak penyakit, masih banyak orang-orang belum aware, belum tenang gitu kalau dia mau keluar. Justru sekarang ini, benar, saya setuju sama tadi yang quotes yang Bapak punya, kurangi pengeluaran, tapi jangan premi asuransi Anda. Setuju Pak? Ya, betul. Itu penting sekali. Memang perlahan-lahan ke sini ya, saya pikir proteksi menjadi sesuatu yang penting. Dan itu benar untuk ketenangan pikiran, proteksi itu sangat diperlukan. Dengan demikian kita bisa terus melangkah dengan tenang dan tidak khawatir kan. Tapi bukan berarti kita jadi kehilangan kecermatan ya, kita menjadi ceroboh, bukan begitu. Tapi kita tetap melakukan semuanya, tetapi kita jadi lebih tenang. If sesuatu terjadi, kita sudah siap.
Sudah ready. Ya, Oke, sepertinya kita waktunya sudah mau habis, Pak Jeffrey. ya, Sebelum closing, Bapak ada yang mau disampaikan dulu kepada ya, viewers-viewers malam hari ini? Silakan, Pak. ya. Hmm, Dompet tidak kritis karena penyakit kritis ini bisa kita rencanakan. Ya, oke. rencanakan dari sekarang supaya Hmm, tidak menyesal kemudian. Karena oke. yang datang belakangan itu memang penyesalan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Pendaftaran, betul Pak. Iya, ya. Jadi itu quotes ya yang malam ini Bapak Ibu, teman-teman, viewers kita semua pasti ingat. Kalau belakangan itu penyesalan memang datangnya belakangan. Kalau di Ya, depan namanya pendaftaran, jangan lupa ya, teman-teman. Oke. Jadi sebelum nyesel, tolong disiapkan semua. Ya dipikirkan lagi apa yang menjadi prioritas seperti tadi kata Pak Jeffrey, eh, supaya nanti kita nggak pusing di kemudian hari. Seperti itu ya Pak. ya. Terima kasih Oke. semuanya. Nantikan Ya, kami akan datang lagi dengan tema-tema yang berbeda. Tentunya oke. kita ingin semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima Yes. kasih. Thank you semuanya. Sampai ketemu di series berikutnya. Thursday Talk berikutnya nanti akan kita informasikan kemudian. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.